Komplotan pencuri modus ganjal ATM milik nasabah bank terekam CCTV hingga ditangkap polisi di Bandar Lampung. Sementara dari Mojokerto, Jawa Timur, 2 WNA gasak sejumlah uang dari sebuah toko. Tim Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan menangkap 2 dari 4 komplotan pencuri dengan modus ganjal ATM di Bandar Lampung, Lampung. 2 pelaku, CH 35 tahun dan IH 40 tahun, ditangkap beserta barang bukti tusuk gigi dan kartu ATM milik korban. Modus komplotan pencuri ini menukar kartu ATM korban saat hendak menarik uang tunai di mesin ATM. Sebelumnya aksi komplotan pencuri beraksi di sebuah SPBU di kawasan Teluk Betung Selatan terekam CCTV. Satu pelaku bertugas mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi, sementara pelaku lainnya menunggu calon korban. Saat kartu korban terganjal di mesin ATM, salah satu pelaku masuk dan berpura-pura membantu korban. Saat korban lengah, pelaku langsung menukar kartu ATM milik korban dengan kartu bank yang serupa. Sementara pelaku lainnya mengintip saat korban menekan PIN ATM. Ketika korban masuk, melakukan penarikan, memasukkan kartu ATM, terganjal, nggak bisa masuk. Kemudian salah satu terduga pelaku masuk, modusnya membantu, menawarkan untuk membantu memasukkan biar kartunya bisa masuk untuk bisa melakukan penarikan. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang melarikan diri. Para pelaku pun dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam 2 warga negara asing mendatangi sebuah toko di kawasan PPST Jalan Raya Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Salah seorang pelaku berpura-pura membeli dan menukar uang di kasir. Namun tidak lama kemudian, satu pelaku lain mengambil uang dari laci kasir. Pelaku melakukan aksinya dengan memaksa korban dan tanpa banyak bicara langsung mengambil uang dari laci kasir yang nilainya mencapai 2 juta rupiah. Lain nggak ada, tapi tetap maksa. Maksa itu nggak tanpa ngomong, nggak tanpa apa, langsung ngambil uang. Laci itu langsung diambil uangnya, langsung didata. Padahal kondisi laci itu masih lacak-lacakan uangnya. Pokoknya harusnya ada uang itu 4 juta 700 lebih, itu cuma ada uang 2 juta 700. Para pelaku diduga menghipnotis korban dalam melancarkan aksinya. Namun aksi pencurian ini belum dilaporkan pemilik toko ke polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Banjirop setinggi 10 hingga 15 cm menggenangi wilayah Jakarta Utara hingga pengendara nekat menerjang banjir. Sementara dari kawasan Tubagus Angke, pohon setinggi 10 meter tumbang menimpa truk kontainer. Banjir rob menggenangi kawasan Jakarta Utara sejak Selasa dini hari, diduga akibat imbas pasang air laut. Seperti di kawasan Baywalk Pluit, Karangayu Selasa pagi, genangan banjir rob berketinggian 10 hingga 15 cm masih terjadi. Akibatnya ruas jalan di depan Baywalk, Jakarta Utara terendam banjir sehingga kendaraan mulai dari motor, mobil hingga truk harus menerjang banjir. Bahkan tak sedikit pengendara motor memilih putar balik untuk menghindari banjir rob. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Utara dapat segera menangani banjir rob agar tak mengganggu aktivitas warga. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana, iNews melaporkan. Sejumlah personil pemadam kebakaran bahu-membahu memotong pohon besar yang tumbang menimpa truk kontainer di Jalan Raya Tubagus Angke, Jakarta Barat. Pohon mahoni setinggi 10 meter tumbang bersamaan saat truk kontainer bermuatan suku cadang kendaraan ini melintas dari arah Daan Mogot menuju Tanjung Priok. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur Jakarta Barat. Diduga insiden ini terjadi akibat pohon sudah rapuh termakan usia. Pohonnya udah miring. Udah miring. Ini pohon jenis apa, Pak? Mahoni. Tingginya berapa nih? Kira ada 10 meter apa? 10 meter.
Oh, ada korban nggak Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Batang pohon besar yang telah dipotong petugas dievakuasi ke pinggir jalan. Untuk selanjutnya dibersihkan petugas Pertamanan Pemkot Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja 15 tahun jadi korban asusila pemilik angkringan tempatnya bekerja di Jombang, Jawa Timur. Mirisnya, korban juga dipaksa melayani 2 rekan bosnya secara bergilir. Setelah sempat buron, polisi akhirnya menangkap 3 pelaku pelecehan seksual terhadap pelayan sebuah angkringan, M, 15 tahun. Ketiganya, KA 51 tahun, JT 21 tahun, dan KM 19 tahun, warga Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi asusila sudah direncanakan pelaku KA dengan memanggil korban ke tempat kerjanya. Pelaku kemudian memerintahkan korban melayani dirinya dan 2 temannya untuk minum minuman keras. KA juga memaksa korban ikut minum. Pelaku kemudian membawa korban ke area persawahan yang sepi dan memaksa korban berhubungan badan. Korban hanya bisa pasrah lantaran diancam akan dibunuh jika menolak. Mirisnya, korban juga dipaksa melayani 2 teman bosnya secara bergilir. Usai melakukan aksi bejatnya, pelaku memberikan uang Rp50.000. Aksi para pelaku pun terbongkar usai orang tua korban yang curiga dengan kondisi anaknya dan langsung melapor ke polisi. Memang sudah direncanakan. Pada saat nyampe di TKP atau di gubuk sawah, ternyata sudah dilakukan pelecehan seksual. Setelah itu pelaku pertama itu langsung mengancam. Polisi telah mengamankan barang bukti pakaian korban dan sepeda motor pelaku. Sementara para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sambil membawa senjata tajam berukuran besar, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Kembangan Baru Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan kedua kubu sempat bentrok hingga salah satu melarikan diri. Melihat lawannya kabur, sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga jarak 100 meter. Akibatnya salah seorang remaja terjatuh dan meninggalkan sepeda motornya di jalan. Akibat aksi tawuran ini, warga pun resah karena kedua kelompok bukanlah warga sekitar. Ada sempat motor diambil, cuman udah dibalikin. Oh, udah dibalikin. Tapi bukan anak sini ya? Bukan orang-orang sini. Ada korbannya nggak Bang? Nggak ada. Warga berharap ada patroli di jam rawan karena aksi tawuran sudah sangat mengganggu dan warga takut menjadi korban salah sasaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mantan sopir santroni rumah mantan majikannya lalu menggasak barang berharga senilai 200 juta rupiah di Bandung, Jawa Barat. Sementara di Jakarta, pelaku curanmor babak belur usai tertangkap tangan warga. Seorang pria, Yudi, 32 tahun, terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian di rumah mantan majikannya di Perum Geria Pratama Asri, Cilenyi, Kabupaten Bandung. Pelaku yang dibantu rekannya Imam, 33 tahun, nekat membawa kabur motor dan barang berharga korban. Aksi ini dilakukan saat kondisi rumah sepi ditinggal pergi. Pelaku sempat berusaha kabur ke Kalimantan, namun bisa diamankan di kawasan Garut. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku melakukan aksinya karena terlilit hutang. Akibat pencurian ini, korban menderita kerugian senilai 200 juta rupiah. Informasi dari saksi dan kemudian pelaku, faktor ekonomi kebutuhan daripada pelaku sangat sedang dalam kejepit dan sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya spontanitas karena kebutuhan yang sangat mendesak. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cilenyi dan dijerat pasal 363 tentang pencurian dan terancam kurungan penjara selama 9 tahun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Oke lah, bawa saja lu. Mau ngapain? Gila. Seorang pelaku curanmor jadi bulan-bulanan masa di Jalan Kesejahteraan, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga yang geram terus menghakimi pelaku hingga babak belur.
Pelaku tertangkap saat berusaha kabur menggunakan motor curian hingga menabrak pengendara lain. Hasil penggeledahan, warga turut mengamankan sebuah celurit dan kunci letter T. Dia muter ke sini dia ke kanan, dia terburu-buru nabrak kan teman saya sedang yoga berdua. Nabrak, saya berhenti minta tanggung jawab, yang tidak ada respon. Buat tanggung jawab, dia mau kabur, dia cegat. Nggak tahu dia ada bukti barang-barang terbukti yang melanggar aturan. Guna kepentingan penyidikan, pelaku digelandang ke Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan.